Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anila Iliani dengan nomor induk mahasiswa 242093032012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pengaruh variabel ekonomi terhadap konsumsi pangan dan gizi mengenai studi kasus urbanisasi. Ini adalah merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah aspek sosial pangan dan gizi, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini sendiri yaitu adalah Bapak Dr. Insinyur Sahrial Sadik, Sarjana Teknik, Master Engineering, Master Manajemen, Master Science. Baik, sebelum kita beranjak ke studi kasus, mari kita bahas sedikit mengenai ekonomi pangan. Ekonomi sebagai arsitek pilihan pangan, di mana variabel ekonomi adalah determinan fundamental yang menentukan akses, kemudian pilihan, dan kuantitas konsumsi pangan. Perekonomian menciptakan kendala dan insentif yang membentuk pola makan. Kemudian ekonomi itu menentukan tiga hal, yaitu yang pertama adalah apa yang mampu kita beli, kemudian yang kedua apa yang tersedia untuk dibeli, dan yang ketiga adalah berapa banyak waktu yang kita miliki. Variabel makroekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Dampaknya adalah mendorong terjadinya transisi gizi. Salah satu contohnya adalah saat negara semakin kaya, masalahnya bergeser dari kurang gizi menjadi beban ganda, lalu ke gizi lebih, kemudian konsumsinya beralih ke olahan pangan. Yang kedua adalah inflasi dan stabilitas harga pangan. Hal ini berdampak inflasi mengurus daya beli real, terutama kelompok miskin, khususnya memicu strategi coping negatif, yaitu mengurangi porsi makan, mengganti protein mahal dengan karbohidrat murah, meningkatkan resiko wasting. Yang ketiga yaitu adalah kebijakan fiskal dari pajak dan subsidi, berdampak sebagai instrumen pemerintah untuk mengarahkan konsumsi. Contohnya adalah subsidi untuk ketahanan energi, kemudian cukai atau pajak gula untuk menekan konsumsi produk yang tidak sehat. Pada tingkat mikro atau tingkat pendapatan rumah tangga, pendapatan adalah merupakan penentu utama yang memperluas pilihan pangan bagi keluarga. Menurut hukum Engel, ketika pendapatan naik, proporsi pengeluaran untuk pangan akan turun, namun jumlah absolut yang dibelanjakan untuk pangan biasanya akan meningkat atau naik. Peningkatan pendapatan tidak otomatis akan merubah gizi menjadi lebih baik. Uang tambahan bisa digunakan untuk makanan bergizi seperti sumber protein hewani, kemudian buah, atau juga bisa digunakan untuk pembelian junk food ataupun rokok dan pulsa. Pada level mikro, di mana harga yang relatif, konsumen tidak melihat harga secara terlindungi, tapi membandingkannya. Dampaknya adalah jika harga ikan naik, konsumen akan mensubstitusi atau mengganti dengan pangan lain. Misalnya ayam, tahu, tempe, mie instan sebagai pilihan substitusi inilah yang menentukan kualitas diet atau sumber gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian untuk biaya peluang waktu di mana variabel krusial di perkotaan, waktu yang dihabiskan untuk memasak lebih berharga setara dengan hilangnya waktu istirahat atau lembur kerja. Dampaknya mendorong permintaan tinggi untuk makanan hemat waktu atau siap saji. Terkait studi kasus urbanisasi, di mana di kota besar masyarakat cenderung mengkonsumsi makanan siap saji karena faktor waktu dan gaya hidup. Pertanyaannya adalah, analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi perkotaan, perubahan gaya hidup, dan penurunan kualitas gizi. Bagaimana Anda menjelaskan fenomena ini dari perspektif ekonomi konsumsi? Di mana pertumbuhan ekonomi di kota besar seharusnya meningkatkan daya beli untuk pangan yang bergizi, yang terjadi justru malah sebaliknya, yaitu peningkatan konsumsi makanan siap saji atau tinggi gula, garam, dan lemak, dan penurunan kualitas gizi. Mengapa masyarakat perkotaan yang lebih mampu secara ekonomi justru memilih opsi yang tidak sehat ini? Kemudian analisis rantai sebab akibat hubungan tiga faktor dari ekonomi ke pilihan pangan. Pertumbuhan ekonomi di perkotaan sebagai pemicu menciptakannya pasar kerja kompetitif. Hal inilah yang kemudian mendorong adanya tuntutan produktivitas tinggi dan jam kerja yang lebih panjang dengan pendapatan yang tinggi atau daya beli naik.
Yang menjadi faktor mediatornya itu adalah perubahan gaya hidup akibat tuntutan kerja. Yang muncul yaitu adalah keterbatasan waktu, di mana waktu menjadi komoditas yang paling berharga, kemudian terjadi kelelahan fisik dan mental, motivasi untuk memasak menjadi menurun drastis. Konsekuensinya adalah penurunan kualitas gizi. Dengan gaya hidup miskin waktu dan lelah menciptakan permintaan masif akan solusi pangan praktis cepat, yakni dengan makanan siap saji. Secara sederhananya, yaitu adalah ekonomi tumbuh, namun waktu menjadi lebih mahal, sehingga konsumen membeli waktu dan mengakibatkan gizi menurun. Dari segi perspektif ekonomi, pilihan yang rasional adalah di mana kacamata awam memilih junk food terlihat irasional. Namun dari perspektif konsumen ekonomi, pilihan ini sangat rasional. Mengapa? Karena konsumen bertindak untuk memaksimalkan kepuasannya dalam menghadapi kendala yang ada, baik itu kendala waktu yang terbatas ataupun karena kelelahan. Biaya peluang. Waktu yang dihabiskan untuk memasak adalah waktu yang hilang untuk istirahat, lembur, ataupun menghasilkan uang, atau juga bisa kumpul bersama keluarga. Kalkulasi bagi pekerja, biaya pulang memasak sering kali lebih tinggi daripada selisih harga makanan yang dibeli. Untuk menukar waktu dan uang, masyarakat perkotaan rela menukar uangnya untuk waktu yang sangat kekurangan. Contoh, memasak sendiri dengan biaya uang rendah yaitu Rp30.000 dengan biaya waktu tinggi yaitu 1 jam. Makanan siap saji biaya uang tinggi yaitu Rp50.000, biaya waktu rendah 10 menit. Nah, dari opsi kedua ini, bagi pekerja yang sibuk, opsi kedua lebih efisien dan ekonomis. Dari segi teori utilitas atau kepuasan konsumen, konsumen perkotaan tidak hanya mencari kepuasan dari gizi. Sumber utilitas utama makanan siap saji yaitu yang pertama adalah kenyamanan. Kenyamanan merupakan nilai tertinggi, contohnya tidak perlu memasak, tidak perlu mencuci. Kemudian dari segi kecepatan, makanan sudah tersedia secara instan, kemudian dari prediktabilitas, yaitu ada rasanya yang konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, kemudian bagi yang miskin waktu, total kepuasan dari kenyamanan dan kecepatan jauh lebih besar daripada ketidakpuasan dari gizi. Walaupun gizi buruk merupakan hal yang negatif dan harganya mahal. Baik, adapun kesimpulan dari studi kasus ini yaitu adalah konsumsi makanan siap saji bukanlah akibat kemalasan, melainkan pilihan ekonomi rasional bagi respon terhadap insentif ekonomi perkotaan. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah pilihan yang rasional dalam jangka waktu pendek ini akan menciptakan eksternalitas negatif, yaitu resiko biaya kesehatan yang lebih besar dalam jangka waktu yang panjang. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Salah hilap, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.